Shalom untuk kita semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Yafri Yusdam Kase. Kali ini saya akan menjelaskan dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, berbicara soal dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, pengertian manajemen berarti sumber daya secara efektif mengenai suatu urusan, mencapai sesuatu harapan manajemen, juga ilmu untuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan daripada benda manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh atau terlebih dahulu. Sedangkan kepemimpinan gereja adalah sebuah perihal pemimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing seorang atau kelompok untuk mencapai tujuan itu. Kemudian pengertian manajemen adalah suatu atau sebuah yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama atau sebuah organisasi untuk bisnis atau melalui perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Nah, dimensi manajemen berkenan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk menekankan atau mengimplementasikan berupa penerapan yang memadai dan proses kinerja yang sama yang mengandalkan sinergisme yang dilakukan oleh orang yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pemimpin. Kemudian pemimpin gereja bukanlah pelaksanaan tentang kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan yang ditujukan kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja. Gereja ada karena panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Oleh sebab itu, kepemimpinan tidak terutama berkenan dengan penataan organisasi gereja, tetapi berkenan dengan penataan pelayanan gereja kepada Tuhan dan bagi dunia. Nah, pemimpin gereja tidak bertujuan membuat organisasi gereja dengan baik, tetapi menata organisasi gereja dengan baik supaya pelayanan dan kesaksian kepada dunia berjalan dengan baik. Nah, pemimpin-pemimpin gereja adalah pelayan-pelayan yang bekerja dengan sukacita, sukarela, karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam karya Yesus Kristus di dunia, yaitu memberitakan keselamatan yang telah diberikan kepada dunia oleh Dia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pemimpin adalah panggilan, maka kepemimpinan dijalankan dengan sukarela dan sukacita. Itulah hakikat kepemimpinan sebagai pelayanan gereja. Menjadi pemimpin yang melayani berarti bertujuan menjadi pemimpin yang memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, ada suatu tokoh yang terkenal, yaitu John Kotter. Ia mengemukakan pendapat bahwa manajemen berkenan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenan dengan mengatasi perubahan hal. Tersebut dapat dipertegas lagi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan visi terhadap masa depan, sedangkan manajemen berkaitan dengan mengimplementasikan visi dan strategi yang disajikan oleh para pemimpin. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pengertian dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja adalah sebuah yang dipimpin dan mengarahkan suatu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan atau yang direncanakan, sedangkan kepemimpinan gereja adalah suatu pemimpin dalam jemaat
yang disebut pendeta bertujuan membuat organisasi dalam gereja dengan baik dan menata organisasi dengan baik. Nah, pemimpin yang baik, pemimpin yang menjadi pelayan, yang sukacita, yang sukarela memberikan keselamatan, bahwa kepemimpinan sangat diperlukan di dalam gereja. Nah, pemimpin akan mengatur, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi. Tidak hanya melakukan itu semua, tetapi terlebih kepada mengajar, melayani, dan menjadi teladan sesuai dengan kepemimpinan Yesus Kristus. Nah, berdasarkan uraian di atas atau apa yang saya paparkan, nah, kesimpulan yang saya ambil bahwa prinsip kepemimpinan yang berkenan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu teori karakter, teori perilaku atau teori kemungkinan, teori situasional, dan teori jalur tujuan. Upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan juga bahwa pencarian dan untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut, dan di antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif, banyak yang gagal. Ada suatu riset yang menyatakan bahwa ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin dengan kejujuran, integritas, percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan merupakan suatu enam karakter yang cenderung dapat membedakan pemimpin bukan pemimpin. Riset lainnya menyatakan bahwa sifat penantauan diri yang tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar sebagai kelompok daripada pemantauan dirinya. Ini yang dapat saya paparkan, yang saya menjelaskan. Shalom, sekian, dan terima kasih.